Halo, shalom, selamat sore. Selamat bertemu kembali, salam sehat. Saya berdoa teman-teman semua ada dalam keadaan baik dan selalu menikmati berkat-berkat Tuhan dalam setiap kehidupan masing-masing. Dan saya bersyukur ya, walau dalam keadaan yang tidak terlalu baik akhir-akhir ini, tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan yang selalu beriman kepada Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang semakin kuat di dalam Tuhan. Saat ini saya akan berbagi sedikit kesaksian beberapa bulan yang lalu ya, saat saya melakukan penginjilan kepada seorang teman yang tadinya sih dia adalah orang yang rajin beribadah, yang kategorinya sangat-sangat radikal dalam Tuhan. Nah, berikut ini akhir-akhir ini dia masuk dalam suatu aliran yang saya tidak perlu menyebutkan namanya, tetapi aliran itu membawa opininya atau menggiring opininya bahwa Tuhan yang dia sembah selama ini adalah Tuhan yang salah. Jadi dari ajarannya, ternyata ajaran itu mengatakan bahwa dia tidak boleh memanggil nama Yesus, sebab Yesus adalah seorang dewa dari Yunani, yaitu dewa Zeus. Jadi pada saat dia menyebutkan nama Yesus, berarti dia tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan aliran ini juga mengatakan bahwa penyebutan nama Allah itu tidak benar, karena itu merupakan nama Tuhan dari agama lain. Dan pada saat saya melakukan penginjilan kepada teman saya ini, dia seperti dicoki dengan ajaran itu semakin kuat, karena saat saya berbicara bahwa imanmu itu sudah sangat-sangat lama, kamu sudah mengikuti Yesus itu sangat-sangat lama, lalu mengapa sekarang kamu mengatakan bahwa Yesus itu adalah seorang dewa hanya berdasarkan apa kata orang lain? Kamu sudah mengalami banyak sekali pengalaman-pengalaman dalam hidup, lalu mengapa sekarang kamu menjadi seorang pengkhianat di dalam Tuhan? Dan teman saya itu mulai tidak mengikuti ibadah-ibadah, pokoknya semua ibadah yang tidak menggunakan nama Tuhan secara Ibrani dengan benar itu dia tidak mau mengikutinya. Bahkan sampai sekarang pun dia tidak mau mengikuti ibadah apapun. Dan komunitas-komunitas yang dia masuki adalah komunitas-komunitas yang tidak menyebut nama Allah dan nama Yesus. Nah, pada saat saya melakukan penginjilan dan menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan, menceritakan pengalaman-pengalaman pelayanan saya dengan memakai nama Yesus sebagai satu-satunya Tuhan yang berkuasa, yang telah mati di kayu salib. Nah, pada suatu malam saya bermimpi, teman-teman. Dan mimpi itu sangat-sangatlah, kalau menurut daging saya ya, sangat-sangat menakutkan, tetapi roh saya begitu kuat untuk melawan itu. Di dalam mimpi itu saya bermimpi bahwa seekor ular yang sangat besar melilit tubuh saya, dan saya hampir gak bisa napas dan tidak bisa bernapas, hampir menyerah dan kalah itu. Tapi saat saya berusaha sekuat tenaga untuk berusaha lepas dari lilitan ular itu, tiba-tiba ayah saya datang dan dia membawa sebuah suntikan dan menyuntikkan air keras atau air raksa kepada ular itu, dan tiba-tiba ular itu mengeras dan dia mulai melepaskan lilitannya, dan saya mulai bisa bernafas dengan baik lagi. Setelah saya bangun dari mimpi dan saya mulai berdoa, teman-teman, dan teman-teman tahu Roh Kudus memberikan pemahaman kepada saya bahwa dalam mimpi itu simbol dari ular itu adalah saya berusaha untuk merebut jiwa baru yang mereka sedang ambil. Dan itu jelas-jelas Roh Kudus memberikan pemahaman. Dan di mimpi itu bahwa sosok yang merupakan ayah saya artinya adalah Bapa, yaitu Yesus sendiri yang datang menyelamatkan saya, teman-teman. Dan ular itu artinya
si ular tua, si Lucifer yang tidak senang melihat saya menginjili teman saya itu dan berusaha merebutnya agar tidak binasa, teman-teman. Roh Kudus memberikan pemahaman itu kepada saya. Dan beberapa teman-teman dengan saya mencoba sharing dan mereka mengatakan kamu sedang dalam peperangan rohani waktu itu. Tapi Tuhan Yesus sendiri yang datang menyelamatkan engkau. Teman-temanku yang dikasihi Tuhan, dari kesaksian itu, dari pengalaman itu, saya benar-benar bergumul dan berdoa sungguh-sungguh agar teman saya ini diselamatkan, karena saya percaya satu jiwa diselamatkan seisi surga bersuka cita, teman-teman. Dan jiwa itu sangat berharga di mata Tuhan. Teman-temanku yang dikasihi Tuhan, biarlah akhir-akhir zaman ini kita menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki iman yang kuat. Bukan hanya sekedar pamer, bukan hanya sekedar mengatakan bahwa saya kuat, tapi kita bisa merebut jiwa-jiwa yang akan dibawa ke neraka untuk kembali lagi kepada Tuhan. Dan kesaksian saya ini sungguh-sungguh sangat ingin saya bagikan beberapa saat yang lalu, tapi saya belum sempat. Namun dengan saya melihat bahwa ajaran-ajaran yang mulai menyimpang dari kebenaran firman Tuhan ini sangatlah maju dengan pesat, sehingga banyak pengikutnya dan mereka mulai kehilangan akal sehat. Mereka mulai kehilangan, dituntun oleh Roh Kudus sendiri. Sehingga saya ingin membuat video ini agar teman-teman semua yang masih bertahan dengan iman di dalam Yesus Kristus, mari kita rebut jiwa-jiwa yang akan dibawa untuk dimusnahkan di neraka itu. Bahwa kita kembali kepada ajaran firman Tuhan, bahwa keselamatan adalah yang dari Tuhan Yesus, bukan dari pribadi lain. Biarlah kesaksian saya saat hari ini menjadi kekuatan bagi kita semua, menjadi pendorong bagi kita untuk kita menolong teman-teman kita yang lain yang sementara digiring agar tersesat. Kiranya kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semua, dan kita menjadi wanita bijaksana yang selalu siap sedia di akhir zaman ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.